Nah, saya cerita lagi ya. Ini ada orang kaya di Balikpapan. Toko dagangannya banyak. Tokonya banyak, jual baju banyak. Waktu itu dia jalan-jalan ke Gunung Binjai, ke rumah kakak saya. Ke rumah kakak saya. Di Gunung Binjai itu kan banyak hutan kan ya. Ya, banyak pohon-pohon. Akhirnya waktu itu dia santai begitu, kata, enaknya di sini katanya, banyak pohon segar katanya. Nah, di Balikpapan tuh pusing, duit aja melulu. Pokoknya urusan duit, duit, nagih duit atau ditagih orang duit. Dia nagih orang ambil duit atau dia ditagih orang duit. Ya kan ya, pokoknya duit aja urusannya. Tenang di situ dia, duduk begitu santai. Mau pulang, kata kakak saya, nanti dulu Ji, kita makanan. Ah, gak usah makan, aku makan di luar aja. Makanan dulu, ada boleh nolak. Semat aku memasak katanya. Masak nasi. Masaknya pakai apa? Pakai kayu. Pakai kayu gitu. Dimasakin nasi. Lauknya lauk apa? Mandai. Tahu mandai enggak? Nah, kalau saya bilang namanya daging berumbai. Daging berumbai. Mandai. Kulit cempedak tuh. Ini masukin mandai, pakai sambal. Ini masakan orang kampung aja kita. Makanlah dia katanya. Ya Allah nikmatnya makan ini katanya. Nikmat dia makan itu. Nambah berapa kali. Ini katanya nikmat banget makan ini. Kenyang dia makan. Nah, mengantuk mataku jadinya. Mengantuk. Habis makan nih. Aku 4 guring lah katanya. Mau tidur sebentar. Tidur itu aja. Tidur belapakan. Padahal rumahnya besar. Ranjangnya spring bed. Tidur dia di emperan situ, tidur dia tahu begitu dapat beberapa 10 seperempat jam bangunnya. Ya Allah nikmatnya katanya. Nikmat. Coba bayangkan itu. Ternyata kenyang dan sebagainya itu apa namanya? Nikmatnya apa enaknya makanan itu bukan dari makanannya, tapi apa ya? Dari rasa lapar kita tadi, ketenangan jiwa, kedamaian alam. Coba rasakan ya kita makan di tempat kita di Balikpapan ini sama orang makan di sawung apa di pertengahan sawah itu apa namanya? Sawung apa ya? Hah? Iya, pokoknya itu di tengah sawah, sayurnya ngambil di situ, apanya semua di situ. Apa nikmatnya bukan rasanya kan luar biasa nikmat tuh. Suasana alam itu tuh. Jadi wakilatul akli maksudnya jangan banyak berurusan dengan makanan. Kemudian wakillatu syurbi, jangan terlalu banyak minum. Ya. Jangan terlalu banyak minum. Arti minum ini jangan terlalu apa bahasa kitanya itu terposisi dengan minuman. Begini ya, orang zaman sekarang aneh juga. Harga minuman itu lebih mahal daripada harga nasi. Kalau kita di Sepinggan tuh ya, dari jembatan Sepinggan itu sampai menuju ya dekat-dekat Manggar ke sana tuh. Lihat di pinggirnya tuh ada orang jual nasi sarapan tuh 8.000, 7.000, 10.000 tuh. Ya enggak? Tapi anak-anak zaman sekarang beli minuman bobok apa tuh? Boba itu harganya berapa? Ada yang 15.000, ada yang 20.000 satu ini. Coba lihat. Makanannya mahal, minumannya mahal. Ini diperbudak yang seperti itu. Nah, orang yang mengerti kalau sudah bertobat dia nggak lagi mikirin itu. Dia mikirin gimana supaya ibadah baik. Duit yang dia keluarkan untuk makanan banyak, itu dia gunakan untuk sedekah. Ada kemarin kalau nggak saya lihat di media sosial, di podcastnya siapa gitu, Igun, tahu Igun? Apa namanya? Ivan Gunawan kah? Dia masuk dalam podcast siapa gitu temannya dia. Apa kata Igun? Igun ini kan orang kaya. Dia bilang saya ini katanya selama hidup saya nggak pernah makan nggak enak.
Saya makan enak, minum saya enak, dan tempat saya makan juga enak. Selama dia hidup nih, karena memang dia orang kaya, apalagi sekarang di duitnya banyak. Desainer terkenal sampai ke luar negeri. Kata Igun, saya nggak pernah makan nggak enak. Makan saya pasti enak, minum saya pasti enak, dan tempat saya makan pasti enak. Tapi sekarang saya berpikir, kenapa saya menyenangkan diri saya sendiri? Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Itu kan mubah saja. Kita mau makan enak, mau minum enak kan terserah kita. Kalau kita punya duit, boleh-boleh saja. Selama itu halal semuanya. Tapi kata Ikhwan Gunawan, saya ini berpikir, buat apa seperti itu? Saya nggak mau lagi. Sekarang saya pikirkan setiap hari saya mesti memberi makan 200 orang. Setiap pagi. Gimana katanya orang 200 orang? 100 orang saya punya santri, dan tanggungan dia nih ya. 100 orang saya kasih makan orang lain. Jadi setiap hari saya menyediakan uang 4 juta. Untuk pagi aja nih. Sarapan pagi 4 juta. 2 juta untuk ngasih, pokoknya untuk 200 orang. Untuk 200 orang. Dan jatah saya yang saya makan enak, minum saya enak, tempat saya enak, saya hilangin. Saya nggak mau lagi katanya. Nah, itu orang berpikir cerdas tuh. Berpikir cerdas. Banyak beberapa artis sekarang sudah mulai sadar. Kalau dulu kan mereka sensasi, beli mobil mahal-mahal, nggak dipakai, cuman cari sensasi aja. Ada satu artis berpikir katanya, saya ngapain beli mobil mahal-mahal, Ferrari, Lamborghini yang harganya sampai 20 M, 30 M, yang pajaknya itu ber-MM setiap tahun, dipakai juga jarang. Untuk apa katanya? Saya jualin semuanya. Saya pindah semuanya dengan mobil yang saya pakai dengan sederhana. Uangnya itu saya bangunkan masjid, saya bangunkan madrasah, saya bantu orang-orang miskin. Nah, itu tuh cara berpikir tuh yang benar itu. Makanya di sini kata ulama, lil akil, orang yang punya akal. Kalau orang nggak punya akal, diperbudak dengan harta, diperbudak dengan makanan, diperbudak dengan minuman, diperbudak dengan ketenaran, diperbudak dengan sensasi, nggak pernah selesai. Kita ini kalau hidup mencari terus apa kata orang, itu nggak pernah selesai kita. Namanya orang itu nilai kita tuh ada saja. Kita berbuat salah dikomentarin orang, kita berbuat benar dikomentarin orang, diam pun dikomentarin orang. Namanya hidup. Jangankan hidup, mati saja dikomentarin orang. Wih, itu dulu, itu sudah mati tuh orangnya. Kuburnya itu bolong, jangan-jangan itu ahli maksiat itu. Sudah mati nih orangnya masih dikomentarin sama orang hidup. Ya enggak? Jadi kita kalau selalu berpikir, selalu memikirkan apa kata orang, enggak selesai kita. Jalani hidup ini selama kita benar, terus jalan itu. Kalau kita berbuat salah, tobat. Itu ya sudah. Nah, yang terakhir, yang ke-10, semua tadi ya, menjauhi dunia, mendekat dengan akhirat, kurangi makan, kurangi bicara, kurangi tidur. Terakhir apa puncaknya? Hatta yatafarraga lil ilmi wal ibadah. Semua puncak itu yang ke-10 adalah dapat mencurahkan kesempatan untuk belajar dan beribadah. Ya. Untuk mencapai rajin ibadah, rajin menuntut ilmu. Artinya salah satu tanda juga bahwa orang itu bertobat, orang itu sering duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ada pengajian ikut, ada ceramah ikut. Orang-orang itu kan gak mau belajar, kenapa ya? Karena dia merasa pintar. Dan orang zaman sekarang terus terang, sebenarnya bukan zaman sekarang, mulai zaman dulu sih. Tapi yang parah sekarang, sampai orang sekarang ini, ya apa itu? Lebih mementingkan siapa yang bicara dari apa yang dibicarakan.
Itu orang kita. Sebenarnya bukan dari sekarang, mulai zaman dulu tuh. Tapi yang sekarang ini yang parah. Orang-orang zaman sekarang tuh lebih senang mencari penceramah yang terkenal di YouTube, yang terkenal di TV. Kemudian diundang yang bayarannya itu sampai juta-juta, bahkan belasan puluhan juta. Itu sering terjadi. Padahal para penceramah ini datang paling-paling cuma sekali. Bayarannya mahal, akomodasi lengkap, pesawat, hotel, makanan, dijemput pakai mobil mewah, diantar dengan ini. Pokoknya ya tadi model kayak artis begitu. Ceramahnya apa? Nanti kalau selesai ceramah ditanya sama orang, Bapak Ibu apa isi ceramah tadi? Penceramahnya lucu pokoknya. Kalau mau ceramah lucu jangan manggil ustadz, manggil aja pelawak begitu mah. Nah ini. Tapi yang mengajar betul-betul, guru-guru kampung, memimpin jamaah di kampung, fardu kifayah, tahlilan ini terkadang kurang dihargai. Padahal nanti kalau kita mati siapa yang ngurusin? Apakah yang penceramah datang dari luar itu yang harganya belasan puluhan juta? Enggak. Yang ngurusin kita meninggal ini siapa? Guru di kampung, ustadz di kampung, yang mandikan kita, yang mensolatkan kita, yang menguburkan kita, yang tahlilan untuk kita, yang doakan kita. Mereka itu. Makanya Bu Yahya atau Bu Yahya itu satu zaman dengan kami waktu di Hadramaut, cuman beda sekolah, beda tempat sekolah. Waktu Bu Yahya diundang di satu daerah, karena diundangan ya, maka beliau diundang, ditaruh di orang kaya. Apakah beliau bangga? Enggak juga. Orang kaya ini menunjukkan pas masuk begitu, Buya ini foto saya dengan Ustadz Sifulan, dengan Ustadz Sifulan, Ustadz Sifulan, Ustadz Sifulan. Pokoknya fotonya ini Ustadz terkenal semua. Tinggal saya nanti foto sama Buya katanya. Apa kata Buya ya? Apa manfaatnya ini katanya? Manfaatnya ini apa? Bahasa kita aja nih ya. Kalau kita meninggal, apakah mereka datang? Apakah mereka mendoakan kita? Yang mendoakan kita itu kiai-kiai kampung. Sampai akhirnya Bu Yahya pas datang ceramah, banyak orang cium tangan, salaman, ributan betul. Duduk Bu Yahya di sini. Kata Bu Yahya, kapan kita mulai acara? Nunggu Buya, nunggu Pak Kiai datang. Oh bagus. Bahasa kitanya nunggu orang ini Pak, tokoh masyarakatnya. Tapi gak juga acara. Kata Bu Yahya, mana Pak Yainya mana? Kata orang tuh Pak Yai. Ya Allah, ketika Bu Yahya melihat pakaiannya duduk di samping, duduk di pojokan, dengan sederhana, kan kalau orang Jawa kan biasa saja tuh kiainya, pakai baju biasa, kopiah hitam, tapi alimnya luar biasa itu. Langsung Bu Yahya salaman, minta maaf begini, hormat dengan beliau, dimajukan ke depan. Lalu beliau ceramah, menasihati orang kampung. Kata beliau apa bahasa kita ini? Saya datang ke sini, kalian cium tangan, hormat dengan saya luar biasa. Padahal saya datang mungkin sekali aja dalam seumur hidup. Sampean punya kiai, kenapa tidak dihormatin? Kenapa tidak dihargai? Padahal kalau kita mati nih, sampean mati, yang ngurusin beliau, yang nyolatkan beliau, hormati beliau. Apa saya ini? Saya ini apa? Nah itu yang penting tuh begitu tuh. Nah oleh karenanya kita rubah nih image kita ini. Siapapun penceramahnya, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa isinya. Nah itu yang terkadang orang seperti itu yang salah mengartikan mencari ilmu tadi. Mencari ilmu. Kalau penceramah terkenal di YouTube, ya followernya banyak, lucu, ketawa ketuwi, itu diundang luar biasa. Tapi ustadz kampung yang mengajarkan sholat, ngaji, terkadang kurang dihargai. Nah, jadi tanda yang terakhir ke-10, tandanya orang itu memang bertobat, dia rajin duduk di majelis ilmu. Bukan mencari sensasi, dia betul ingin belajar. Kalau namanya orang belajar,
maka yang dilihat adalah apa yang dibicarakan, ilmu yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Belajar kita di sini, siapapun yang datang, kalau ilmunya baik kita belajar, jangan lihat orangnya, ya, tapi lihat apa isinya. Baik, itulah salah satu atau 10 hal yang menunjukkan bahwa kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.